Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Febriani dengan NIM 233201101 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Agraria, yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis hak atas tanah sebelum dan setelah UU-PA. Latar belakang. Untuk menggantikan sistem kolonial yang dualistis, Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA ditetapkan pada tanggal 24 September 1960 dan bertujuan untuk menyatukan dan menyederhanakan hukum agraria Indonesia sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. UUPA mengatur penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembentukan UUPA dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan stabilitas hukum dan transformasi hak-hak yang sudah ada menjadi hak-hak baru yang diatur oleh undang-undang. Adapun pengertian hak atas tanah. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, hak atas tanah adalah hak yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum untuk menguasai dan memanfaatkan tanah, termasuk hak milik, guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Setiap jenis hak memberikan pemegangnya wewenang dan tanggung jawab tertentu, termasuk mengelola tanah dan sumber daya yang ada di atasnya. Selanjutnya, jenis-jenis hak tanah sebelum UU-PA. Hak atas tanah sebelum berlakunya UU-PA mengacu kepada dualisme hukum yang mengatur tentang hak-hak atas tanah, yaitu hukum barat dan hukum adat. Dan macam-macam hak atas tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hak eigenem, yang kedua hak erpech, yang ketiga hak obstal, yang keempat hak gebrik, dan yang terakhir hak hiasan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hak eigendom. Hak eigendom juga dikenal sebagai hak milik, adalah hak tertinggi atas suatu properti termasuk tanah yang diatur dalam hukum perdata barat. Eigendom adalah istilah yang berasal dari zaman penjajahan kolonial Belanda dan dapat diartikan sebagai hak kepemilikan seseorang atas sebidang tanah. Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan selama 20 tahun untuk melakukan konversi tanah berstatus eigendom menjadi hak kepemilikan. Jika tidak dikonversi, tanah tersebut akan dikuasai oleh negara. Dalam pasal 570 KUH Per, ini menspesifikkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk menguasai segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah. Selanjutnya, hak irpej. Hak irpej adalah sebuah hak kebendaan yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah milik orang lain untuk berbagai tujuan seperti pertanian atau pembangunan bangunan. Biasanya untuk jangka waktu tertentu. Pada pasal 720 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain dengan kewajiban memberi upeti tahunan. Hak irpej memiliki jangka waktu tertentu, biasanya maksimal 75 tahun. Setelah itu hak tersebut akan kembali kepada pemilik asli tanah. Pemegang hak irpej wajib membayar agentasi atau sewa tahunan kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas eigendom mereka.
Lalu hak obstal. Menurut pasal 711 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, hak obstal adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan serta tanaman di atas tanah yang bukan milik pemegang hak tersebut. Tanah yang digunakan untuk hak obstal biasanya dimiliki oleh pemerintah atau orang lain, dan pemegang hak obstal harus mendapatkan izin dari pemilik tanah tersebut. Pemegang hak obstal harus membayar sewa yang merupakan biaya tahunan atau canon kepada pemilik tanah sebagai kompensasi atas penggunaan tanah tersebut. Hak obstal tidak harus diberikan untuk jangka waktu tertentu, tetapi jika ditentukan minimal harus selama 30 tahun. Jika tidak ada pemberitahuan untuk menghentikan hak obstal setahun sebelumnya, maka hak tersebut akan terus berlaku. Hak geblik. Hak geblik juga disebut hak pakai. Adalah hak kebendaan yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan dan mengambil hasil dari tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara atau milik orang lain. Secara spesifik, Hakebrooks memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk mengambil hasil dari tanah hanya sampai batas kebutuhan pribadi dan keluarganya. Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, biasanya hingga 25 tahun maksimal. Pemegang hak pakai bisa memperpanjangnya kembali selama 20 tahun, atau untuk lahan milik negara. Yang terakhir ada hak hiasan. Hak hiasan merupakan hak atas tanah yang ditetapkan berdasarkan hukum adat, khususnya di wilayah tradisional seperti Jawa Timur. Hak ini tidak sepenuhnya identik dengan hak milik modern, tetapi lebih terkait dengan penggunaan lindungan tanah berdasarkan adat istiadat di daerah masyarakat setempat dan hubungan antara pemilik dengan tanah tersebut. Ini berarti bahwa keberadaan hak ulayat tidak pernah didaftarkan secara formal, sehingga tidak ada sertifikat resmi yang dapat dibuktikan. Lalu, konversi hak sebelum berlakunya UU-PA. Setelah Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA Nomor 5 Tahun 1960 mulai berlaku, semua hak atas tanah yang ada sebelumnya harus dikonversi menjadi bentuk hak baru sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU-PA. Proses konversinya melibatkan beberapa cara. Yang pertama, penegasan hak adat. Untuk tanah adat yang belum terdaftar formal, proses penegasan hak dimulai dengan bukti pendahulu seperti pajak hasil bumi, surat jual beli sebelum UU-PA, dan surat membenarkan tentang status kepemilikan tanah tersebut. Kemudian, instansi yang berwenang memberikan pengakuan hak tersebut. Kedua, konversi ke bentuk modern. Setelah pengakuan hak, maka tanah tersebut harus dikonversi menjadi salah satu jenis hak milik modern, seperti SHM atau surat hak milik, HGB atau hak guna bangunan dan hak guna usaha. Dan yang terakhir, pendaftaran tanah. Proses pendaftaran tanah dilakukan dengan cara membukukan
membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah. Untuk tanah adat, prosesnya melibatkan panitia pendaftaran adjudikasi yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pertahanan Nasional. Selanjutnya, jenis-jenis hak atas tanah setelah UPA. Setelah Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA Nomor 5 Tahun 1960 berlaku, hak atas tanah di Indonesia telah dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan regulasi terkait. Berikut adalah jenis-jenis hak atas tanah yang berlaku setelah UUPA. Yang pertama, hak milik. Yang kedua, hak guna bangunan. Yang ketiga, hak guna usaha. Yang keempat, hak pakai. Dan yang terakhir, hak sewa. Hak milik. Hak milik adalah hak yang paling kuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum atas suatu bidang tanah. Pemilik hak milik memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengalihkan tanah tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau WNI, sehingga warga negara asing tidak diperbolehkan untuk memiliki hak milik atas tanah. Kepemilikan hak milik harus dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau SHM, yang merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa seseorang adalah pemilik sah dari tanah tersebut. Hak milik dapat diwariskan kepada ahli waris tanpa batas waktu, sehingga pemilik dapat mewariskan tanah kepada generasi berikutnya. Hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak atas tanah yang diberikan kepada subjek hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembangunan pemukiman berupa rumah atau kantor. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia atau WNI, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Tanah-tanah yang dapat diberikan kepada hak guna bangunan adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Untuk memastikan kepastian hukum, sertifikat hak guna bangunan atau SHGB diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Sertifikat hak guna bangunan menunjukkan bahwa pemegangnya berhak memiliki dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dan penggunaan tanah yang efektif. Hak guna usaha hanya bisa diberikan jika luas tanah minimal 5 hektar. Jika lebih dari 25 hektar, maka harus dikelola dengan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai perkembangan zaman. Kewajiban pemegang hak guna usaha antara lain mengusahakan tanah sesuai kelayakan usaha, melaksanakan usaha pertanian atau perikanan, peternakan sesuai peruntukan, memelihara tanah, membangun prasarana lingkungan, memberikan akses publik, dan lain-lain. Serta tidak boleh menyerahkan pemanfaatan tanah kepada pihak lain kecuali diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
Hak pakai. Hak pakai diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria, dan definisinya adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Batasan waktu maksimal untuk hak pakai adalah 25 tahun. Namun, dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun jika masih memenuhi syarat. Proses pengajuan hak pakai melibatkan keputusan pejabat berwenang atau perjanjian dengan pemilik tanah. Sertifikat hak pakai diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Properti dengan sertifikat hak pakai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas maupun lembaga yang membutuhkannya selama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, hak sewa. Hak sewa adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran sewa dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, satu kali atau pada waktu tertentu, dan sebelum atau sesudah tanah digunakan. Perjanjian sewa harus dibuat secara tertulis untuk memastikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini tidak boleh mengandung syarat-syarat yang merugikan salah satu pihak, termasuk unsur pemerasan. Hak sewa bersifat sementara dan tidak dapat mengalihkan kepemilikan hak atas tanah. Ini berarti bahwa setelah masa sewa berakhir, hak atas tanah tetap berada pada pemiliknya. Setelah UUPA berlakunya, hak-hak atas tanah diatur lebih rinci dan sistematik dengan variasi jenis-jenis hak berbeda-beda. Masing-masing memiliki syarat-syarat dan batasan yang spesifik untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan sosial dalam penggunaan dan pengelolaan tanah di Indonesia. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut yaitu perubahan dari sistem hukum agraria sebelum Undang-Undang Pokok Agraria ke sistem setelah Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA menunjukkan pergeseran dari pengaturan yang tidak tertulis dan dualistik menuju sistem yang lebih terstruktur, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pemegang hak atas tanah di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA, hak-hak atas tanah diatur secara jelas, memberikan perlindungan terhadap pemiliknya, serta menciptakan keadilan dalam penguasaan dan penggunaan tanah. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tinggal satu PPT lagi.